Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan melakukan tindakan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Tanda-tanda vital bertujuan untuk mengetahui keadaan pasien dan pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak dalam tubuh pasien. Selamat pagi Pak, apa benar ini bernama Bapak Anggi yang berusia 30 tahun? Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana Ramadanti yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan tindakan tanda-tanda vital yang bertujuan untuk mengetahui tekanan darah Bapak, suhu Bapak, nadi Bapak, dan respirasi Bapak. Tempatnya di sini aja ya Pak. Waktunya 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelum itu, saya izin untuk mencuci tangan dulu ya Pak. Kemudian setelah melakukan komunikasi terapeutik pada pasien, saya akan melakukan cuci tangan secara 6 langkah. Yang pertama, buka gulung lengan baju sampai ke siku. Setelah itu, lepas aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, jam, dan gelang. Kemudian, calahkan keran, basahi kedua telapak tangan. Setelah itu, matikan keran dan ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari, ibu jari, kuku jari. Kemudian bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Lalu keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, kemudian memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kemudian saya akan melakukan tindakan TTV pada pasien. Sebelumnya, saya akan minta pasien untuk membuka bajunya untuk dilakukannya pembersihan aksila. Bapak, mau saya bersihkan atau bersihkan sendiri? Pak. Setelah itu, pasang termometer ke aksila pasien. Pastikan di bawah 35 derajat. Oke, Pak. Ini ya, Pak. Setelah menunggu termometer, saya akan melakukan tindakan tensi darah pada pasien. Sebelumnya gulung lengan baju pasien sampai ke atas siku. Kemudian pasang manset ke atas lengan pasien. Setelah itu, cari arteri pasien. Lalu lanjut lakukan tensi pada pasien. Mas, udah dibaca apa cok?
Setelah itu lakukan pemeriksaan nadi pada pasien. Menghitung nadi 1 menit penuh. Setelah selesai, kemudian rapikan alat. Nadi normal ya Pak. Kemudian lakukan respirasi pada pasien. Maaf ya Pak. Selama 1 menit penuh. Setelah melakukan respirasi pada pasien, kemudian ambil termometer di aksila pasien. Normal ya Pak, suhunya 36,5. Lalu bersihkan termometer menggunakan alkohol swab. Setelah melakukan tindakan tanda-tanda vital, kemudian saya akan mengganti handscoon dan mencuci tangan kembali untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Kemudian kembali ke pasien dan lakukan tindakan pemeriksaan fisik. Sebelumnya saya akan melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Bapak, sekarang saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Waktunya 10-15 menit ya Pak. Yang pertama, saya akan melihat kondisi rambut pasien. Pertama diinspeksi, dilihat apakah ada kerusakan pada rambut pasien, kering, berwarna ataupun tidak. Misalkan berwarna, tanya dulu ke pasien apakah rambutnya pernah diwarnai atau tidak. Setelah itu palpasi, tekan kepala pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah dari kepala, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah pasien, apakah simetris atau tidak, ataukah ada lesi atau tidak. Setelah itu kemudian tekan bagian alis pasien, apakah ada nyeri tekan atau tidak saat kita tekan. Bapak sakit? Kemudian setelah itu ke bagian mata, kita lihat matanya simetris atau tidak. Terus kemudian kita cek juga konjungtivanya, apakah ada anemis atau anemimis. Kita lihat juga skleranya, adanya ikteri dan anekteri. Setelah itu kita akan mengecek pada bagian pupil pasien, apakah disokot atau tidak. Jika pupil pasien membesar dan mengecil berarti tandanya normal. Tapi kalau misalkan tidak bisa mengecil, itu kekurangan kesadaran. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan strabismus. Pertama, lihat tangan saya ya, belakang arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus ya Pak penglihatannya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan sinar cap untuk menguji ketajaman mata Bapak. Pak, ini apa? Ini huruf apa? Ini? Ini? Bagus ya Pak. Setelah dari mata, kemudian ke bagian hidung. Kita cek dulu apakah ada luka atau tidak, apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita tekan pada bagian hidung pasien sampai ke tulang pipi. Fungsinya untuk mengecek apakah ada sinusitis atau tidak pada pasien. Terus dari hidung kemudian kita cek bagian telinga pasien. Kita inspeksi apakah ada lesi atau tidak, kotor atau tidak.
Setelah itu palpasi, tekan-tekan di bagian daun telinga pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak, dan di bagian belakang kuping. Setelah itu kemudian kita akan mengecek pendengaran pasien menggunakan garpu tawa atau arloji. Mengecek pendengarannya jika tanya kepada pasien apakah mendengar atau tidak. Mendengar, Pak? Dengar, Pak? Terdengar, Pak? Normal ya, Pak? Satu lagi ya. Dengar? Dengar? Dengar. Setelah selesai, berarti fungsi telinga atau pendengaran Bapak masih normal ya, Pak. Kemudian kita akan mengecek bagian mulut pasien. Kita inspeksi dulu apakah ada lesi atau tidak. Kemudian kita lihat mukosa bibir pasien lembab atau tidak. Setelah itu meminta pasien untuk membuka mulutnya. Pak, buka mulutnya ya, Pak. Untuk mengecek bagian dalam mulut. Kita lihat gigi pasien rapi atau tidak, bersih atau tidak. Bersih ya giginya, terus rapi juga, tidak ada lubang pada gigi pasien. Kemudian kita lihat bagian lidah pasien. Pak, lidahnya tolong dikeluarin boleh? Normal ya, Pak, warna lidah pink kemerah-merahan. Kemudian kita lihat bagian tongsil pasien untuk mengecek apakah ada tonsilitis atau tidak. Dengan cara, Pak, boleh buka lidahnya lagi. Tekan menggunakan tong spatel agar kita bisa lihat ke tongsil pasien. Setelah itu kita palpasi bagian bibir pasien. Apakah ada nyeri tekan atau tidak saat kita tekan-tekan di bagian bibir pasien. Oke, Pak. Setelah itu, setelah ke bagian bibir, kemudian saya akan mengecek bagian leher pasien. Oke, Pak. Kita lihat apakah ada lesi atau tidak, simetris atau tidak, apakah ada pembengkakan di daerah leher atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi atau penekanan pada bagian leher. Kita melakukan penekanan pada bagian leher, kemudian kita tekan bagian tiroidnya dan meminta pasien untuk menelan. Sakit, Pak? Bagus ya, Pak, kalau tidak sakit. Kemudian setelah bagian leher telah selesai, kemudian saya akan memeriksa bagian pada area dada pasien. Pertama-tama, Bapak boleh buka bajunya dulu, Pak, untuk memeriksa bagian dada pasien. Kemudian setelah melepas baju, saya akan menginspeksi bagian dada pasien. Yang pertama, dilihat dulu apakah ada luka atau tidak di bagian dada pasien, ada benjolan atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian setelah kita menginspeksi bagian dada pasien, kemudian saya akan mempalpasi bagian di dadanya ya. Tarik nafas. Sekarang siapa bagian dadanya, kemudian saya akan melakukan perkusi dan auskultasi. Perkusi untuk mengentuk daerah paru-paru sama jantung pasien, dan auskultasi itu untuk mendengar suara dari paru-paru dan jantung pasien. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian dada pasien. Perkusi di setiap rongga intrakosta. Terus setelah itu saya bunyinya vesikuler. Kemudian saya akan melakukan tindakan auskultasi, mendengar suara paru dan jantung pasien. Bunyi normal paru itu berbunyi sonor. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada bagian jantung pasien.
Setelah bunyi normal jantung pasien itu lup-dup. Kemudian meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 dan 99. 7799. Normal ya Pak resonannya. Kemudian saya akan mengecek bagian abdomen pasien dengan membaginya menjadi 4 kuadran. Pertama saya inspeksi bagian perut pasien, apakah ada lesi atau tidak, simetris atau tidak, menggembung atau rata. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada di setiap bagian kuadran. Maaf ya Pak. Bunyi normalnya timpani. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada ginjal. Maaf ya Pak. Normal ya Pak, bunyinya pekak. Kemudian setelah itu saya akan melakukan tindakan auskultasi pada pasien untuk mendengar suara peristaltik pada usus. Normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Setelah melakukan pemeriksaan di bagian abdomen, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di bagian muskolo, kaki, dan tangan. Pertama melakukan pemeriksaan di bagian tangan pasien. Maaf ya Pak, tangannya didekatkan. Kemudian kita inspeksi apakah ada lesi atau tidak, apakah ada pembekakan atau tidak, apakah tangannya mengalami kebengkokan atau tidak. Terus kemudian saya melakukan palpasi turgor kulit. Jika ditekan kembalinya lambat, berarti pasien mengalami kekurangan cairan. Kemudian kita lihat di bagian kuku pasien. Saat kita tekan kuku pasien, akan kembali memerah lambat lebih dari 2 detik. Itu tandanya pasien mengalami kekurangan oksigen. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kaki. Maaf ya Pak, selimutnya kita buka dulu. Setelah kita buka, lalu kita lakukan inspeksi apakah ada luka atau enggak di bagian kaki. Kemudian apakah ada kebengkokan atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak di bagian kaki. Kemudian kita lakukan refleksi pada kaki pasien menggunakan refleks Henner. Maaf ya Pak. Normal ya. Selanjutnya meminta pasien untuk berdiri dan berjalan. Lalu kita lihat saat pasien berjalan bagaimana bentuk kakinya dan bagaimana cara berjalannya. Pak, silakan berjalan. Mau saya bantu apa berdiri sendiri? Lihat jalan Pak ke sana. Jalan. Normal ya, tidak ada letter O atau letter X pada kaki pasien. Berjalan secara normal. Setelah itu kembali lagi ke tempat tidur. Pak, duduk lagi ya. Setelah melakukan tindakan, setelah melepas handphone, kemudian masuk ke fase terminasi pada pasien. Pak, tindakan telah saya lakukan dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gimana Pak perasaannya? Sakit tadi. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke ruang perawat. Dan jika Bapak membutuhkan saya lagi, panggil saya atau mencetil ya Pak. Oke. Tindakan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.